Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sedang berada di SD Sindang Herang 2, di mana di samping saya ada Ibu Kepala SD. Ibu bisa memperkenalkan diri? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rosaika. Kebetulan saat ini saya menjabat di SD Negeri 2 Sindang Herang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon maaf Tidak apa-apa. karena pada kesempatan ini saya sedang diberikan tugas mengenai mewawancarai kepada kepala sekolah mengenai tentang pengambilan keputusan. Oleh karena itu saya mungkin akan meminta beberapa menit waktunya. Apakah Ibu bersedia? Boleh, silakan. Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada tahap pertama, pertanyaan yang pertama. Ibu, ketika Ibu mungkin kurang lebih sudah mengambil asam garam dalam pengalaman ketika menjadi kepala sekolah ya Bu, tentunya Ibu dalam pengambilan keputusan itu sangat memerlukan berbagai pertimbangan mungkin ya Bu. Nah, dalam saat ini kira-kira selama ini yang Ibu alami terhadap kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan kasus, apa yang membuat Ibu memahami etika pada kasus tersebut, Ibu? Begini ya Pak ya, sebenarnya setiap kepemimpinan itu pasti menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya Pak. Seperti yang tadi Bapak sebutkan, setiap permasalahan itu kan ada yang disebut dengan dilema etika, ada yang disebut juga dengan rujukan moral ya Pak ya. Nah, yang dikatakan kalau dilema etika itu kan berarti keputusan-keputusan yang dua-duanya itu benar Pak, benar, dua-duanya benar, tetapi dalam posisi keputusan di mana yang diambil yang bertentangan itu, di mana posisinya, yang mana yang harus didahulukan untuk digunakan, seperti itu Pak. Nah, sebaliknya untuk yang rujukan moral di sana kan keputusan yang benar dengan yang salah. Tentu saja kita sudah pasti menentukan keputusan yang dianggap paling benar Pak. Baik Ibu, terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya mungkin kalau dilema etika itu benar lawan benar. Iya, betul sekali Pak. Kalau rujukan moral benar lawan salah. Iya. Apakah mungkin Ibu mempunyai suatu kasus misalkan contoh seperti yang ada di sekolah ini? Kebetulan Pak, kalau permasalahan untuk kesehatan itu ada Pak ya, seperti kita masalah sekarang ya, kasus sekarang penempatan P3K itu kan Pak. Iya, betul ya. Kalau di sini juga kan untuk P3K ada yang datang itu kan P3K ini dialami oleh sekolah saya ya, dulu rekan saya itu ada ketika ada yang datang P3K otomatis kan harus pegang kelas ya Pak ya di sana. Nah, otomatis ada guru PNS yang harus pindah karena tidak ada jam mengajar, karena dia juga guru kelas. Kalau P3K itu kan sistemnya kontrak seperti itu Pak, jadi tidak bisa pindah gitu. Sementara kalau PNS kan bisa ditempatkan dan mau ditempatkan di mana saja. Jadi kalau PNS harus siap sedia kalau untuk dipindahkan gitu Pak. Jadi mungkin dilemanya antara dipindahkan. Nah, iya begitu Pak. Ketika kita sebagai seorang pimpinan, dilemanya itu di sana Pak. Bagaimana kita kepada rekan, begitu kan? Dia juga udah lama bekerjanya, tapi mau tidak mau demi kebaikan dia juga, dia harus pindah begitu Pak. Itu yang ketika kita harus mengambil kebijakan untuk memutuskan permasalahan yang sebenarnya sangat berat, tetapi harus dilakukan. Kemudian Ibu ketika menemui kasus seperti tadi ya, kira-kira Ibu dalam menjalankannya bagaimana cara mengambil keputusan tersebut sehingga Ibu menentukan harus A, harus B? Tentu saja Pak, dengan pemikiran yang matang, kita juga tidak memutuskan secara sepihak sendiri ya Pak. Saya juga terus berkolaborasi, meminta pandangan ya dari stakeholder yang lain sekolah kan, dengan rekan-rekan guru yang lain, dari komite sekolah juga Pak, untuk kebaikan guru yang berkepentingan tersebut. Dan mungkin itu sudah termasuk nilai-nilai kebajikan di dalam iya ya Pak, meskipun di dalam hati antara kita rasa keadilan kita sebagai atasan dan rasa kasihan juga ada di sana Pak, campur aduk. Tapi dimana kan kebijakan juga berperan di sana. Kita harus tetap taat kepada peraturan atau kebijakan yang ditetapkan. Nah, di sini apakah ada prosedur atau cara langkah-langkah yang lebih spesifik mungkin misalkan dalam menentukan suatu kasus sehingga sampai menjadi keputusan, apakah ada?
Tentu saja Pak, setiap keputusan itu kita ada langkah-langkah atau prosedur ya Pak, di mana kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi, apa kebenaran tingkat kasus permasalahannya seperti apa. Terus yang terakhir kan kita harus juga mencari solusi, alternatif solusi. Nah setelah ada pemecahannya saja, terus kita harus melakukan refleksi dari solusi yang kita ambil. Mungkin katanya pertama kita mengidentifikasi gitu Iya, ya, Bu. mengidentifikasi permasalahan. Kemudian Ibu yang saya dengar tadi itu kemudian setelah identifikasi kemudian dikelola gitu ya. Iya, betul. Setelah Betul, dikelola langsung di action gitu ya, Bu. iya, action Refleksi. alternatif, ya solusinya. Solusi Ya, dan Pak. refleksi. Ya, terima kasih Ibu, super sekali mungkin ya. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, Kemudian dalam situasi kasus ini kira-kira hal apa saja yang membuat Ibu itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? yang dikatakan efektif dalam pengambilan keputusan itu ya Pak, ketika kita melakukan pengambilan keputusan itu memang sudah sesuai prosedur yang dilakukan gitu Dan kan. langkah-langkah tadi, Ya, Bu. iya Pak, kan karena kita setiap pengambilan keputusan itu ada langkah-langkahnya terlebih dahulu, maka alternatif solusi yang mana yang paling baik, yang paling efektif itulah yang dipilih Pak. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu sering menemukan tantangan atau bagaimana mungkin? Tentu saja Iya, Pak, iya. tantangan itu selalu ada baik dari internal maupun dari eksternal Pak. Begitu. Setiap permasalahan apapun kita pasti ada tantangan karena tidak semua ada yang pro, ada yang kontra Pak. Betul, betul. Begitu. Karena mungkin ya Bu, setiap kita mengambil keputusan, mungkin yang dikatakan Ibu tadi itu benar, jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi mungkin kita atau Ibu selaku pemimpin tidak bisa memenuhi kepuasan seluruhnya gitu ya Bu. Iya, betul. Tetap pasti ada yang akan merasa dirugikan gitu ya Bu. Ya, terima kasih. Tapi sebenarnya begini ya Pak, Iya, kalau kita sebagai seorang pimpinan tentu saja kita itu mengambil keputusan yang terbaik, yang diusahakan jangan merugikan betul. pihak manapun, jangan ada yang merasa disisihkan. Jadi seperti itu, keputusan itu setelah dipertimbangkan dengan sesama rekan juga yang lain, kita mencari alternatif yang terbaik yang tidak merugikan semua pihak manapun begitu. Iya, betul. Nah, kemudian Ibu ketika Ibu mengambil suatu keputusan dalam suatu kasus, Ya. apakah mungkin ada dalam penyelesaiannya ada suatu jadwal atau secara lumrah atau seperti mengalir 1 hari beres atau mungkin 1 minggu atau mungkin 1 bulan? Apakah ada penjadwalan lah seperti itu? Kalau secara penjadwalan khusus tidak ada Pak. Kalau untuk permasalahan, cuman untuk setiap masalah lebih cepat, lebih baik untuk Betul. diselesaikan, gitu Iya. Pak. Jadi tergantung kasus mungkin. Iya ya, Bu? betul Pak, tergantung kasus yang kita hadapi, tergantung juga solusi permasalahan yang dihadapinya itu seperti apa. Tapi setidaknya Pak tidak ada harus berapa lama gitu harus menyelesaikan, apapun kasus yang dihadapi harus diselesaikan. Ya, jadi intinya betul seperti yang dijelaskan Ibu, lebih cepat Lebih lebih baik. baik gitu. Karena kalau dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan masalah yang Ya lain. betul Pak, tidak boleh ada masalah yang terlalu melebar ya nantinya ya Pak. Begitu setiap permasalahan alangkah baiknya diselesaikan. Langsung Iya. diselesaikan. Ya baik Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu, ketika Ibu mengambil suatu keputusan, apakah ada faktor yang mungkin menurut Ibu dapat membantu ketika Ibu mengambil suatu keputusan itu? Faktor apa saja mungkin? Tentu saja Pak, kalau mengambil keputusan itu ada faktornya kan dari orang, ada faktor dari dukungan dari rekan-rekan juga kan Pak. Kolaborasi ya, Bu? Iya, kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain seperti itu Pak. Nah, Ya, dari orang. jadi mungkin kalau saya tanggapi mungkin Ibu lebih ketimbang kolaborasi antara rekan sejawat, rekan dewan guru dan komite gitu Iya, seperti betul. itu. Jadi ketika mengambil keputusan itu kita melibatkan semua pihak, Semua Pak. aspek, Ibu. Stakeholder di sekolah itu termasuk komite sekolah, mungkin juga bisa juga aparat desa Betul. seperti itu. Pak. Tergantung permasalahan Iya, gitu ya, Bu. betul Pak. Tergantung permasalahan yang Jadi dihadapi. kita kondisional gitu ya. Iya, betul Pak. Siap. Kondisional, situasional Situasional. gitu Pak. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Iya. Mungkin Ibu bisa menyimpulkan hikmah dari dari beberapa pertanyaan tadi mungkin. Jadi dari pertanyaan yang tadi Bapak ajukan, alhamdulillah Pak, saya dapat memetik pengalaman bagi saya sendiri pribadi sebagai seorang pimpinan. Tentunya ketika kita dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar bisa memberikan keputusan yang terbaik
kita juga harus bisa memilah mana keputusan yang sangat urgen ya, yang membutuhkan atau mendesak untuk diselesaikan, mana yang bisa didahulukan atau bisa ditunda dulu. Mungkin seperti itu. Kita juga sebagai seorang pimpinan harus bijak dalam mengambil keputusan agar tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dirugikan. Nah, begitu mungkin juga sebagai saya ya, sebagai rekan dengan Bapak, karena Bapak ini sekarang lagi mengikuti program guru penggerak. Sukses selalu Pak. Beberapa tahap lagi pasti Bapak akan selesai. Setiap perjalanan diikuti sesuai alur lah ya Pak, jangan patah semangat terus ya. Baik Ibu, terima kasih atas segala waktunya. Iya, mudah-mudahan Ibu mendapatkan suatu pahala yang berlimpah dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlimpah. Amin. Baik, demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala SDN Sinang Herang 2, Ibu Rosaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Mujana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan ini saya alhamdulillah berkesempatan mewawancari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Payung Sari, yaitu Bapak siapa? Perkenalkan pemirsa, nama saya Ridwan Hidayat. Saya Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak Yan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini Bapak, saya kebetulan mendapatkan tugas CGP ya, untuk mewawancarai salah seorang kepala sekolah. Betul. Oleh karena itu saya memohon izin waktunya sebentar, Bapak boleh? Oh boleh. Alhamdulillah ya Pak. Oke Bapak, ke pertanyaan pertama. Bapak ketika menjabat menjadi kepala sekolah, betul, kurang lebih mungkin Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah, Pak? Saya menjabat sebagai kepala sekolah itu mungkin kurang lebih ada ya 1 tahun. 1 tahun. Ya? 1 tahun. Dari mulai 2022 ya, 2022 akhir sampai bukan akhir, awal sampai sekarang. Tentunya ini merupakan suatu berkah yang luar biasa oleh dimana saya dapat berkesempatan memimpin di SD Negeri 1 Payung Sari ini. Ya betul Bapak. Namun mungkin dalam perjalanan menjadi seorang kepala sekolah tentunya Bapak menemukan beberapa hal tentang mengenai kebijakan keputusan ya Bapak. Betul. Nah di sini selama ini bagaimana Bapak kira-kira dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Mungkin Bapak dapat memahaminya. Begini ya. Memang dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sejauh ini terus terang saja saya tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun tentunya saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Baik, terima kasih Bapak. Sangat super sekali jawabannya dan mudah dipahami gitu ya Pak. Untuk selanjutnya mungkin ke pertanyaan yang kedua Pak. Bapak ketika selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang berbenturan, di mana satu sama lain itu adalah benar mungkin ya Pak. Iya betul. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut kira-kira? Jika ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, tentunya diperlukan koordinasi atau musyawarah terlebih dahulu baik kepada pihak-pihak terkait seperti kepada guru, kepada orang tua siswa atau pihak-pihak lain yang memang diperlukan dan memang beliau paling berkompeten di bidangnya. Dan langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang
dianggap mendesak untuk segera diambil keputusan. Jadi mungkin berkolaborasi dengan pihak terkait. Berkolaborasi dengan pihak terkait. Oke Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kemungkinan Bapak dapat lakukan dalam mengambil keputusan? Baik, dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral, tentunya saya pribadi tidak memiliki prosedur yang baku ya, seperti itu. Akan tetapi mengusahakan kepada jalur musyawarah atau mufakat, dan apabila diperlukan saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua, wali murid, atau orang yang memang dianggap paling berkompeten seperti itu. Namun demikian saya selalu mengedepankan skala prioritas terlebih dahulu. Baik, mungkin itu jadi dipilah-pilih dulu mana yang harus Betul sekali Bapak. Nah, hal selanjutnya mungkin kira-kira dalam mengambil keputusan itu ada yang dianggap oleh Bapak itu efektif dalam menyelesaikan keputusan. Kira-kira yang dianggap efektif menurut Bapak apa kira-kira dalam hal ini? Ada beberapa hal yang memang selama ini dianggap paling efektif bagi saya dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, sebagai contoh yaitu musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam bermusyawarah tentunya kan kita dapat mengumpulkan serta menggali sejumlah fakta-fakta informasi yang ada berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, setelah dilakukan pertimbangan yang matang, barulah kemudian diambil sebuah keputusan. Dan tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang kita ambil itu memang merupakan langkah yang tepat, dan cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun rujukan moral seperti itu. Ya, support sekali Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Pak. Boleh. Dan kemudian dalam pengambilan keputusan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak? Untuk tantangan yang saya alami ketika saya berhadapan dengan guru senior. Oh senior, ya. Betul. Yang belum tentu sepaham dengan pemikiran kita seperti itu. Sebagai orang baru di sekolah ini tentunya ada perasaan canggung. Dan saya menyadari itu tentunya tidak mudah dalam mengatasi rasa canggung tersebut, dan setidaknya memang saya perlu waktu, tenaga serta pikiran untuk melatih kebiasaan tersebut agar dalam hal pengambilan keputusan apa-apa yang kita simpulkan dapat dipahami oleh beliau-beliau, dan ya intinya menyamakan persepsi agar kita bisa namun sahur bahasa Sunda mah ya sanggilan anak agar satu hati dengan kita. Nah, dan alhamdulillah sering berjalannya waktu memang lama kelamaan rasa canggung tersebut hilang dengan sendirinya. Dan itu tantangan yang paling saya rasakan lebih berat. Tapi di awal-awal mungkin ya, sebagai kepala sekolah baru gitu di tempat yang baru, ya tentunya itu diperlukan adaptasi mungkin seperti itu. Seiringnya berjalan waktu semua itu akan hilang dengan sendirinya mungkin karena pertama karena kebiasaan, mungkin yang kedua karena sering, mungkin dalam artian kata belum mendapat chemistry mungkin seperti itu. Jadi setelah ada chemistry mah ya berjalan saja. Terima kasih. Alhamdulillah itu. Ini yang keenam Pak. Nah, ketika Bapak menyelesaikan sebuah masalah, apakah punya jadwal tertentu mungkin? Sejauh ini yang saya tidak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya. Namun yang lebih kepada menyesuaikan masalah-masalah yang ada sebetulnya. Apabila
masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka akan sesegera mungkin saya selesaikan. Namun tidak jarang juga kan kalau misalkan saya dibenturkan atau dihadapkan dengan suatu permasalahan yang dianggap kompleks, yang sangat berat atau sulit, ya tentunya biasanya saya membutuhkan seseorang untuk bersharing, berkolaborasi, baik itu kepada senior kita ataupun kepada orang-orang yang saya anggap beliau lebih berkompeten seperti itu. Jadi intinya kalau seandainya ada persoalan yang mudah, kenapa tidak dicepatkan dengan secara cepat gitu ya Pak? Ya, lebih cepat mungkin lebih baik betul, kalau seandainya itu bisa terjadi. Baik dimusyawarahkan terlebih dahulu. Iya, tetap musyawarah atau diskusi nomor satu. Baik Bapak, terima kasih. Nah ini untuk dalam pemecahan atau untuk mempermudah Bapak dalam memutuskan sebuah kasus, kira-kira Bapak membutuhkan seseorang seperti siapa gitu Pak? Dalam pemecahan setiap permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah, tentunya saya tidak bisa sendirian, terus terang saja. Saya perlu bantuan seseorang, perlu dukungan dari seseorang, dan perlu apa istilahnya, motivasi atau penguat dari seseorang. Ada beberapa yang saya anggap paling dapat bisa membantu kita dalam proses pengambilan suatu keputusan. Yang pertama yaitu rekan kerja kita, tentunya baik guru-guru atau yang paling yang paling dapat membantu tentunya senior kita, kepala sekolah yang lain yang ada di ruang lingkup satu kecamatan mungkin yang sudah memahami ya. Betul, kita dapat menggali informasi dari beliau, belajar dari beliau, berguru dari beliau seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Nah kemudian pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang disampaikan tadi, apakah kira-kira pelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada saat ini? Baik, dari beberapa hal yang telah disampaikan barusan, mungkin ada sebuah pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman pengambilan suatu keputusan berkaitan dengan dilema etika. Salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Baik itu dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas. Supaya apa? Nah, supaya terwujudnya kata mufakat seperti itu. Jadi adanya keputusan bersama. Jadi segala risiko yang diambil oleh kita secara bersama-sama tentunya kita tanggung bersama-sama seperti itu. Baik Bapak, alhamdulillah pertanyaan sudah selesai. Jawaban dari Bapak sangat super sekali dan terima kasih. Mudah dipahami. Dan mohon maaf atas segala waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat bagi saya pribadi, amin, bagi semua. Amin. Sama-sama. Terima kasih telah berkunjung ke SD Negeri 1 Payung Sari walaupun dalam keadaan ala kadarnya. Mohon maaf karena hari ini kebetulan masih puasa kan? Ya, nggak ada suguh atau apa. Mohon maaf. Sudah cukup ini juga Pak. Baik, sekian wawancara dari saya terhadap Bapak Kepala Sekolah SD 1 Payung Sari. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.